Gen Z di pikiran gue tuh jelek banget lagi bang. Gue tuh orang yang paling yang nggak bisa ngontrol diri gue sendiri. Teman-teman dopamin terutama lu kan pasti Gen Z kan, penonton di sini. Pasti Gen Z. Kalau lu miskin jangan banyak gaya. Lu boleh banyak belanja asal lu rafathar. Kalau lu misalkan kayak kita nih, mending tahan dulu, mending duitnya buat beli makan. Pakai outfit skena dalam keadaan lapar bang, sumpah. Dia pakai outfit udah keren banget nih. Udah keren banget nih, tapi aduh gue belum makan nih, lapar. Ya, terus rokok minta. Kalau cewek-cewek biasanya glowing dalam keadaan lapar. Halo Dopamin, kembali lagi bersama gua Ojan. Pada kali ini kita akan sedikit membahas tentang perilaku yang sangat identik dengan Gen Z, yaitu perilaku konsumtif. Mungkin bisa dibilang kalau yang disebut orang sekarang itu namanya FOMO. Untuk membicarakan FOMO ini, kita sudah kedatangan narasumber kita nih teman-teman Dopamin. Kita udah bersama Bang Abdil. Yo, halo Bala Muda. Kok Bala Muda kebiasaan? Yo, halo, kenalin nama gue Abdil ya, mahasiswa UIN. Jurusan gue jurnalistik, fakultas gue dakwah. Gue ya biasa-biasa aja sih, gue mahasiswa biasa. Saya manusia biasa, makan nasi. Semua angka-angka gitu. Kesibukan akhir-akhir ini sering banget belanja gue. Belanja. Lu berarti mahasiswa di dakwah satu fakultas dong kita berarti ya? Iya. Kalau gua KPI. Lu KPI, ya. Jurnal bang? KPI 22. Jurnal. 22. Lu KPI berapa? 23. Jurnal 23. 23. Oke. Gua lebih muda dari lu. Berarti lu kelahiran berapa sih? 2004. 2004 tuh masuknya Gen Z ya? Gen Z. Nah, sama kan dong kita Gen Z. Lu Gen Z juga? Nah, kalau kita ngomongin Gen Z nih. Menurut lu Gen Z yang ideal di mata lu itu gimana tuh? Gen Z di pikiran gue tuh jelek banget lagi bang. Jelek banget karena Gen Z tuh banyak banget masalahnya. Ya terutama kayak gue tuh orang yang paling yang nggak bisa ngontrol diri gue sendiri. Itu Gen Z sumpah nggak bisa ngontrol diri. Nggak bisa ngontrol diri sendiri. Terutama kalau misalkan gue mau belanja atau mau beli sesuatu, gue tuh banyak beli barang-barang yang nggak berguna gitu. Nah itu berarti itu permasalahan yang mungkin lu rasain secara pribadi sebagai Gen Z. Bener. Mungkin kita relate juga nih sama topik kita hari ini. Apa nih emang kalau boleh tahu nih? Topik kita hari ini tuh tentang FOMO. FOMO dalam hal? FOMO dalam konsumtif dalam kehidupan sehari-hari aja. Dalam lu mungkin fashion atau gaya lifestyle. Banyak jajan lah ya. Banyak jajan. Ya kan kalau Gen Z ini kan sangat apa ya? Bisa dibilang perilaku konsumtifnya itu kan sangat bisa dibilang berlebihan. Iya, berlebihan, tinggi, boros, nggak jelas. Pokoknya Gen Z nggak jelas dah pokoknya, sumpah. Nah, FOMO ini menjadi permasalahan nih bagi Gen Z. Sebelumnya, menurut lu FOMO itu apa? FOMO menurut gua kan FOMO kan fear of missing out. Berarti di situ jadi menurut gua FOMO itu kita nggak tahu apa-apa nih. Nggak tahu apa-apa, tiba-tiba kita pengen ikut-ikutan aja orang-orang lain. Oh, berarti ya nggak ada alasan buat ngikutin, tapi ikutin aja biar nggak ketinggalan aja gitu. Bener. Itu jelek sih menurut gue, perilaku yang jelek. Tapi kalau bisa bilang ada positifnya nggak tuh FOMO tuh? Positifnya dikit banget. Kalau FOMO tuh apa ya? Gak ada sih. Ya cuman biar nggak sosokan orang biar nggak ketinggalan informasi maupun informasi atau apapun lah. Tapi menurut gue jangan deh. Kalau FOMO kayak contohnya misalkan gue tuh banyak banget di Instagram tren-tren baju, wah keren nih, gue FOMO pengen check out juga, pengen beli juga. Itu ngabisin duit gue nggak mau kayak gitu. Iya. Tapi di FOMO itu kan ada kata fear, yaitu berarti ketakutan kan? Iya, ketakutan. Benar. Nah, kalau bisa dibilang ketakutan itu sebenarnya ada bagusnya juga nggak sih? Ketakutan buat ketinggalan sesuatu gitu. Benar. Cuman mungkin FOMO yang kita dengar sekarang itu konotasinya itu udah negatif banget. Negatif. Gitu. Iya. Bener, karena kan kalau misalnya takut ketinggalan ya wajar lah. Takut dibilang wah katro lu, kuno lu gitu. Ya. Nggak ngikutin tren. Tapi kalau berlebihan juga nggak baik. Ya. Dominan, apa nama panggilannya? Dopamin. Ya para dopamin hunters.
Jangan berlebihan intinya dalam hidup. Nah, tapi kalau dari lu sendiri nih, Ya. pasti pernah dong ngerasa lu ketinggalan suatu tren nih, tapi lu pengen ngikutin juga, pasti pernah. Pernah. Lu pernah ngerasain FOMO itu pasti. FOMO, pasti gue FOMO. Pasti. Dalam hal apa dulu nih? Coba lu request mau. Kalau lu nih, kira-kira. kalau gue yang gue tahu lu tuh kan itu content creator ya. Ya. Dalam jadi content creator lu FOMO juga nggak kadang sama konten-konten yang dibikin sama? Ya pastinya FOMO dong. Orang-orang bikin konten ini, gue pengen buat konten juga. Awal-awal gue buat konten juga sebenarnya FOMO. Orang-orang, contohnya gue dulu tuh review makanan di Pesanggerahan. Nah, Karena beberapa banyak banget konten creator yang suka review makanan. Oke. Kayak, wah kayaknya asik nih kalau gue review makanan juga. Dan kebetulan belum ada di UIN Jakarta yang buat konten kayak gitu. Jadi gue udah meriset lah. Kayaknya lumayan rame nih kalau gue buat konten. Nah, berarti itu awalnya dari, bisa bilang dari FOMO juga. benar. Gue lihat konten-konten TikTok, gue ngelihat orang, gue buat. Tapi itu menurut gue itu salah satu FOMO yang Positif lah, Benar. positif, benar. Karena menurut gua nggak selamanya FOMO itu negatif. Iya. Ya. Negatif kalau udah over banget, kalau udah berlebihan. Iya. Nah, pada tema kali ini itu kita membahas tentang bagaimana cara mengendalikan sifat FOMO yang ada di Gen Z itu supaya nggak berpengaruh terhadap perilaku konsumtifnya gitu. Gimana cara mengendalikan FOMO ini? Gimana sih cara biar FOMO-nya itu masuk ke FOMO yang positif gitu? Kalaupun FOMO. Cara gitu. mengendalikan FOMO. Ini Iya. pertanyaan buat gue. Pertanyaan buat lu. Tunggu gue mau nanya lagi dalam mengendalikan FOMO di bidang apa dulu nih bang? Mungkin kita yang lebih relate Ambil itu case-nya misalkan. misalnya di kampus deh. Di kampus. Di kampus. Oke, ini kebetulan menarik juga ya dengan topik-topik yang sedang panas-panasnya di kampus kita nih, UIN Jakarta. Iya. Apa tuh? Kalau soal kampus kan, kalau FOMO, sekarang kan lagi zaman-zaman pemira ya bang. Oh iya. Nah, lagi zaman-zaman pemira, Betul. banyak banget orang FOMO. Banyak banget pasti orang FOMO yang kayak ikut-ikutan, ngeramain, bahkan sampai ada yang anarkis. Oke. Itu menurut gua orang-orang yang FOMO dia cuman mau rame-ramenya doang. Mau rame-ramenya Mau doang. rame-ramenya doang, mau bentroknya, mau segala macemnya, mau anarkisnya. Itu menurut gua nggak banget sih. Dan gimana cara mengendalikannya? Bagaimana cara mengendalikannya ya sebenarnya dari diri kita sendiri dulu, dari SDM kita ya. Jangan, cara mengendalikannya jangan FOMO. Enggak, itu terlalu jawaban serius nih. Cara mengendalikannya lu harus, kalau di kampus ya, lu jangan, kalau ada suatu kejadian atau yang lagi panas-panasnya, itu lu harus kulik-kulik informasinya dulu lebih dalam. Lu harus tahu dasarnya, lu harus pahamin kenapa ini terjadi. Lu jangan mau ikutan orang-orang kayak ramein sini. Lu tanya dulu emang lagi apaan bang, misalkan ini lagi mau debat calon. Gitu. Kalau bisa ya yang difokusin itu ya dilihat visi misinya debat calonnya. Benar. Berarti jangan rame-ramenya yang kayak yang gue lihat sih banyak sih bentrok-bentrok antar, ya lu tau lah, bentrok antar. Iya, tahu banget kalau mungkin di kampus kayak gitu ya. Lagi masa-masanya nih sekarang. Nah, berarti dia mungkin kalau yang masih teman-teman yang masih sekedar ikut-ikutan doang, yang buat ngeramein mungkin masih oke-oke aja. Masih oke-oke. Tapi yang ngeganggu ini kan orang-orang FOMO yang sampai anarkis, sampai mereka nggak tahu nih, nggak punya alasan buat, tapi ya udah pengen ngeramein aja, pengen ngerecokin aja gitu. Mungkin ini kali ya bang, biar lebih gampang lagi pembahasannya, FOMO soal belanja. Balik lagi ke belanja. Kalau menurut gua cara biar kita nggak terlalu impulsif. Nah itu masuk juga tuh ke kampus, karena kan masuk kita juga ke kampus, di kampus kan kan kita suka adu outfit tuh ke kampus ya. Ya. Benar. Nah, mantap nih bridging-nya. Jadi kalau kita suka adu outfit. Nah, biar gue tuh orang suka banget belanja. Sumpah, seminggu sekali gue harus belanja. Tapi cara gue mengendalikannya, cara gue mengendalikannya ya, gue kalau misalkan belanja, gue harus budgeting dulu. Ini bulan ini gue cukup nggak nih? Buat gue makan, buat segala macem, buat gue rokok lah, itu penting tuh. Terus sama gue harus kalau misalkan mau belanja, gue tahan dulu biasanya. Gue mau belanja nih, gue misalkan mau beli baju, gue tahan dulu sampai besok.
di keranjang. Karena siapa tahu pikiran gue berubah. Pikiran lu berubah. Pikiran gue berubah. Siapa Oh, tahu. gue pernah dengar juga tuh kalau misalkan di besoknya dia masih kepikiran, berarti dia butuh banget. Berarti butuh banget. Butuh banget. Benar. Kalau langsung check out itu impulsif namanya, jujur. Impulsif. Ibarat lu lagi lapar banget nih mau buka puasa. Tapi lu jajanan gorengannya banyak banget, nggak kemakan. Iya, benar. Itu impulsif sih menurut gua. Jujur menurut Padahal gua nggak butuh banget. Iya, menurut gua itu jawaban yang ini sih, jawaban yang makin membuka pikiran gua sih buat mengendalikan FOMO soal belanja-belanja ini. Iya, emang harus dikendalikan. Harus Kalau enggak lu dikendalikan. bakal miskin. Iya, benar. Nah, kita merambat ke media sosial nih. Media sosial, oke. Kan sekarang apapun itu kan berhubungan sama media sosial. Ya. Mungkin tadi ada orang-orang yang FOMO sama belanja-belanja, mungkin dia bakal ngepamerin itu di media sosial. Itu kan termasuk FOMO juga kan. Benar. Nah, itu kalau di media sosial tuh yang lebih spesifiknya cara ngontrolnya itu gimana tuh? Oh, kalau misalkan balik lagi ya, kita ngomongin soal belanja lagi nih kalau di media Iya. sosial. Karena gue tuh FOMO karena media sosial, karena pengaruh media sosial. Kalau pengaruh media sosial. Benar. Orang-orang posting outfit, apalagi TikTok sekarang tuh kalau misalkan pamer baju, pamer celana itu udah ada keranjang kuning. Keranjang kuningan langsung. Jadi kalau lu tertarik lu bisa langsung pencet keranjang kuningnya, lu langsung beli. Aku beli. Contohnya kagak usah dilihat konten-konten kayak gitu, jangan dilihat. Terus ya lu harus memperkuat iman lu lah. Ya memperkuat iya. Prinsip lah ya. Prinsip, lu harus punya prinsip, lu jangan asal-asal check out itu. Oke. Yang kaya, yang orang yang jualan, lu tambah miskin nanti kalau lu kayak gitu terus. Kalau di media sosial tuh pokoknya pinter-pinter lah lu. Kalau misalkan lebih kerasa lagi, lu blok aja orang-orang pamer-pamer outfit yang bikin kepengen pengen beli, pengen lu beli. Sampai ngeblok itu ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Kalau ya. emang itu buat Kalau lu emang- lebih nyaman mah. Oke. Karena hidup menurut gua selalu dikejar-kejar sih. Dikejar-kejar. Heeh. Gimana tuh maksudnya dikejar-kejar? Ya kalau gua misalkan orang yang kayak ketakutannya terbesar banget kayak gua kalau misalkan nggak beli baju kayak gini gua ketinggalan zaman nih. Nah, Gua harus ngikutin tren, gua harus pakai kemeja crop nih biar skena gitu. Biar skena ya, Biar skena iya. kayak gitu-gitu. gua Haus pakai- validasi, orang-orang haus validasi. harus pakai baggy nih. gitu Iya, ya. gua harus pakai begini biar bisa kayak begini-gini Iya. gitu. Oke. Gitu dah pokoknya media sosial tuh buruk banget. Kalau Cuman lu nggak kan kontrol. Ya balik itu mungkin balik ke masing-masing ya, Iya. prinsip masing-masing itu. Ah. Tapi kan nggak sedikit juga orang-orang yang punya kebiasaan FOMO berbelanja ini tuh dipengaruhi emang konten-konten kreatornya atau orang-orang yang promosikan barang itu pintar juga Benar. nge-review barangnya. Ya. Nah, itu tuh sekarang review barang tuh kalau gua pribadi pernah ngerasain yang mereka itu nge-review barang tuh nggak jujur. Oh, oke. Ini Nge-reviewnya gini, yang datang begini. Oke, bener, Nggak sesuai lah. Nah, kalau menurut lu nih, kan kita nggak bisa tahu ya sebelum barangnya nyampe nih. Kalau lu pribadi itu biasanya gimana tuh cara lu ngebedain mana nih review yang jujur, mana yang Oke. enggak? Coba kalau Kalau dari gue yang ngomongin review jujur, review nggak jujur itu Iya. sebenarnya banyak banget case-nya. Kebetulan gue punya temen sendiri, temen gue tuh content creator affiliate gitu. Nah. Dia sumpah dia ngomong kayak di TikToknya dia pakai kerudung beda sama yang di keranjang kuning. Main keranjang Itu kuning. sumpah, itu jahat sih Wah, temen itu gue parah, sih. parah sih. Itu parah sih. Oke, langsung aja kalau misalkan gue biar tahu itu barang bagus atau enggak, Iya. gue cari kreator yang bener-bener jujur sih. Dan itu emang susah sih. Kayak misalkan gue mau nyari laptop, Ah. ya yang udah pasti gue yang pertama gue buka adalah YouTube-nya Gadgetin. Gadgetin. Iya, Iya, yang iya. udah pasti. Bener-bener. Kalau misalkan dan gue nggak pernah lihat review tokonya langsung atau konten-konten TikTok dari tokonya langsung, karena ya udah pasti dia ngebagus-bagusin. Dan yang gue cari adalah kalau misalkan konten-konten review kayak gitu, yang gue cari justru keburukannya dulu. Iya. Karena ada beberapa konten creator yang nggak bilang baiknya yang mana. Ada banyak banget konten banyak, creator ya. yang bilang cuman baiknya aja. Baiknya aja, enggak. buruknya enggak Nggak iya. iya. Bilang bajunya adem banget, aslinya mah panas. Iya. Tuh ada tuh ya temen lu yang Ada. yang apa namanya yang pakai kerudungnya beda sama Beda sama yang dijual Ah, itu ada. parah, Sumpah, parah. itu ada anak Uin temen gua ada nak. itu scam itu. Scam. Ada itu. Temen Parah deket sih. gua sendiri. Nah, dari obrolan kita yang ini panjang apa pendek ya? Sedang Sedang lah ya. Ya. Nah, dari obrolan kita tadi nih bisa kita simpulin bahwasanya
FOMO itu mungkin wajar, tapi harus dikendalikan. Setuju. Karena biar dompet aman, mental aman. Benar, Gitu. setuju. Kalau dari lu pribadi nih, terkait tema kita hari ini tentang FOMO ini, pesan-pesan buat teman-teman dopamin. Oke, pesan-pesan buat teman-teman dopamin ya. Teman-teman dopamin, terutama lu kan pasti Gen Z kan, penonton-penonton di sini. Pasti Gen Z. Kalau lu miskin jangan banyak gaya, maksudnya ditahan dulu gitu. Kalau miskin jangan banyak lu boleh dah, lu boleh banyak belanja asal lu rafathar. Kalau lu misalkan kayak kita nih, mending tahan dulu, mending duitnya buat beli makan. Bener. Ntar dulu lah lu beli outfit scanan, ntar aja. Dulu, Iya, mending lu nabung dulu buat yang lebih berharga, buat yang lu butuhin. Makan yang penting. Karena ada teman gua dia pakai outfit scanan dalam keadaan lapar, Bang, sumpah. Dia pakai outfit, Iya. outfit udah keren banget nih. Udah keren banget nih, tapi aduh gua belum makan, dia lapar. Ya, Terus rokok minta. Itu temen gua ada banyak. Ada tuh teman lu. Ada. Itu mungkin Banyak. ya, jangan Itu jangan diikutin tuh, itu parah itu. parah. Rokok minta, makan minta, outfitnya mantep. Yes. Kalau cewek-cewek biasanya glowing dalam keadaan lapar. Biasanya kan gitu kan. Dia rela beli skincare segala macam tapi lapar perutnya. Tapi perutnya lapar. Iya. Aduh, Itu aja sih pesan gue, Bang. Pokoknya jaga inilah duit lu jangan buat yang macem-macem. Oke. Mungkin thank you nih buat Abdil. Iya. Udah temenin teman-teman dopamin ngobrol di episode ini kan. Kalau dari gua pribadi mungkin ada sedikit pesan dan kesan dari gua, mungkin dari host ya mungkin ya. Tadi kalau Bang Abdil nyampein itu sebisa mungkin kita mengontrol diri kita gitu. Biar nggak kita ikut-ikutan, nggak terlalu berlebihan dalam FOMO ini. Iya. Karena bukan nggak boleh FOMO itu boleh kalau menurut gua, karena ya balik lagi FOMO itu kan ketakutan. Ada dua hal yang menurut gua bisa jadi kunci sukses dari Gen Z, yaitu adanya ketakutan. Sebelum adanya ketakutan kita harus punya narsistik dulu. Nah ini jangan salah-salah nih teman-teman. Menurut lu narsistik penting nggak? Penting kan? Penting. Nah narsistik itu penting karena dari narsistik itu kita bisa mengukur sejauh mana kemampuan kita gitu dalam dari narsistik itu kita bisa mengukur sejauh mana kemampuan kita dalam melakukan sesuatu. Nah, tapi kalau teman-teman udah punya narsistik, jangan lupa punya ketakutan juga. Takut biar narsistiknya nggak berlebihan. Ya. Ini berhubungan banget sama FOMO tadi mungkin. Harus seimbang ya. Harus seimbang banget. Ya, mungkin di episode kali ini thank you buat teman-teman dopamin, buat Bang Abdil. Yo, thank you. Thank you banget. Thank you udah ngundang gua. Oke. Keren banget Dopamin Hunter. Dopamin Hunters. Oke, gimana ini? Closingnya apa? Udah itu closing. Udah gitu aja ya? Udah weh. See you next episode Dopamin. Bye-bye. Bye-bye. Kau curi-curi pandangan, ku tahu kamu suka tantangan. Oh jangan tahan. Aku tahu tipemu yang berandalan. Jangan komplain soal keadaan. Bintang 5 tapi ku bukan ancaman. Aku bukan polisi, ku buatmu angkat tangan.